Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat kembali bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita pada pagi hari ini. Kita semua ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, kami percaya semuanya karena kemurahan-Mu ya Bapa yang boleh ada hadir menemani setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerinduan kami pada hari ini mengucap syukur, berterima kasih, kami rindu bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang layak kami tinggikan dan yang layak kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bersuka cita, untuk kami boleh mendapatkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku penyembahan-Mu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah hidupku. Ku
sama-sama katakan, karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena buatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau membawa hati kami, membawa hati penyembahan-Mu. Biarlah Engkau yang bertambah saat berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau mengiring Engkau sampai akhir hayat kami. Melalui hidup kami Engkau disukakan, melalui perbuatan kami Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau boleh hadir memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari pujikan dengan segenap hatimu, katakan, mengikut Yesus. Biarlah ini benar-benar menjadi di dalam kedalaman hati kami Tuhan. Mau mengikut Engkau, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan.
Jadikan kami pribadi-pribadi yang haus akan Engkau Bapa. Haus akan kasih-Mu, haus akan kesukaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjadi seperti Musa yang haus akan Engkau. Mari sama-sama
Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau sudah menjadi sumber kekuatan, Kau sumber sukacita, Kau sumber damai sejahtera kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Yang kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Mari berikan tos kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ada bandingannya. Kerajaanmu kekal, tiada yang tertandingi, tiada yang terhebat selain Engkau, Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan.
sudah menjadi Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Tuhan kami yang luar biasa. Dan untuk itu kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita mau belajar satu pujian baru. Semua baik bagiku, ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Sama-sama katakan.
Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan semua baik bagiku. Kami selalu ada Tuhan, di dalam genggammu, di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus, memiliki Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami tidak mau menyanyiakan, kami mau lebih lagi dekat, kami mau lebih lagi mengenal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hidup kami, sungguh kami menyadari hidup kami tentang kehendak, tentang rencana Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi ini, kami siap mendengar. Kami mau belajar sungguh-sungguh menangkap pesan Tuhan pagi ini dan siap melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 19 mulai. Kisah para Rasul 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Jemaat, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena uang, manusia tega melukai sesamanya sendiri.
tidak mau rugi. Yang penting aku untung, nggak peduli itu orang lain, sama-sama manusia, teman, saudara, nggak peduli. Ya, tega. Sebagian manusia bukan menyembah Tuhan, menyembah uang. Bagaimana kita jemaat Tuhan? Kita sekarang ini sedang menyembah Tuhan atau menyembah mamon? Kiranya pagi ini kita sungguh-sungguh mengoreksi, bercermin, Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Kalau selama ini aku menyembah mamon, Tuhan, pagi ini aku mau bertobat. Berapa banyak orang Kristen ikut Tuhan Yesus beribadah setiap minggu dan hari-hari yang lain supaya kaya. Kalau enggak kaya, wis enggak usah Tuhan-Tuhanan. Oh, Tuhan Yesus sumber berkat, ngalah-ngalahi dukun. Ikut Tuhan Yesus jadi orang Kristen pasti kaya. Puji Tuhan kalau kaya. Kaya diberkati supaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi. 21. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. Mengalami yang namanya difitnah, mengalami yang namanya dituduh, dihakimi. Jemaat, hidup ini enggak selalu kaya, hidup ini enggak selalu berkelimpahan, hidup ini enggak selalu dipuji-puji, diacungi jempol, diakui, oh kamu hebat ya, kamu baik ya. Enggak selalu, kadang bisa mengalami yang namanya difitnah, dituduh, dihakimi. Ketika difitnah, dituduh, dihakimi memang masalah. Tapi itu bukan masalah yang sesungguhnya kalau sikap kita benar. Bagaimana kita menanggapi sikap kita ketika menghadapi yang namanya difitnah, dituduh, dihakimi, bagaimana sikap kita, itu yang lebih penting. Untuk menguji karakter kita, untuk menguji iman kita, untuk menguji kerohanian kita, untuk mendewasakan kerohanian kita. Badai itu bisa terjadi, banjir itu bisa terjadi, tapi bagaimana kita bisa kuat itu terjadi kalau kita mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh dan melakukannya. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan di dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Kata orang, kalau memang ada Tuhan, mengapa ada penderitaan? Kalau ada penderitaan berarti nggak ada Tuhan. Kalau memang ada Tuhan, Alkitab berkata, suatu kehormatan bisa menderita karena nama Tuhan Yesus. Bukan karena dosa, menderita karena
nama Tuhan Yesus. Suatu kesukaan menderita karena orang yang dicintai. Menderita karena orang yang kita cintai. Oh, seneng, gak apa-apa. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ada tujuan supaya tekun. Ada tujuan supaya menikmati kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Menderita bersama Yesus. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Supaya seimbang, jangan mau bangkitnya saja. Jangan mau menangnya saja, tidak mau perjuangannya. Sebenarnya kita ini adalah umat yang lebih dari pemenang. Sudah menang, semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Bolehlah kita mengalami sedikit apa yang dikatakan penderitaan Yesus. Ayat 25. Namun, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini lagu-lagu yang bukan melo-melo sedih. Bukan berarti tidak boleh. Ya wajar manusia kalau ketika mengalami susah, menderita, teraniaya, di tempat yang buruk, di tempat yang jelek, di tempat yang kotor, tempat yang gelap, tidak bisa apa-apa, seperti terbuang, seperti tidak ditolong Tuhan, seperti tidak diberkati Tuhan, seperti ditinggalkan Tuhan, sendiri. Wajar, maklum kita nyanyi meskipun lagu rohani tapi yang sedih, yang melo, yang slow. Tapi ini di ayat ini Rasul Paulus dan Silas menyanyikan lagu-lagu yang sejenis lagu pengagungan akan Tuhan. Mengakui kemahakuasaan Tuhan. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tapi bersyukur, berterima kasih. Suatu kehormatan menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Menderita karena melakukan kebenaran firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Karena mencintai semua orang berdosa supaya selamat, supaya percaya Tuhan Yesus Kristus. Sadar aku dulu juga jahat. Aku dulu penganiaya jemaat gitu ya. Sekarang bisa mengenal Tuhan Yesus. Suatu anugerah. Tidak apa-apa menderita. Yang penting semua orang berdosa selamat. Wow. Jadi penderitaan bukan masalah. Dianiaya bukan masalah bagi Paulus dan Silas. Kalau boleh kita samakan lagu-lagu yang sekarang ini seperti kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Sebab besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Jemaat, jadi yang menjadi masalah bukan besarnya masalah kita. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu, sedang bersama siapa kita menghadapi masalah itu. Kalau kita sendiri mengandalkan kekuatan, kepintaran, pengalaman kita sendiri, iya masalah kita terasa besar, tidak kuat kita. Masalah diri sendiri, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah jemaat, masalah ekonomi, masalah kesehatan terganggu. Tidak kuat ya. Bisa lari kita. Lari dari masalah. Wes tak minggat aja aku wes. Tinggalkan keluarga. Tinggalkan gereja. Tidak kuat aku.